Selamat malam, pemirsa. Anda bertemu lagi dengan saya di Perempuan Bicara 1 jam ke depan. Bagi Manisa akan bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir. Tapi topik kita memang miris ya. Jadi ada ratusan pelajar yang meminta dispensasi menikah, tapi hamil duluan. Ini sangat ironis sekali. Saya akan berbincang tentang ini dengan para pakar tentunya. Saya terima kasih sekali dengan yang pertama saya mau perkenalkan juga Ibu Rini Handayani, PLT Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atau Kemen PPPA. Ibu Rini, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Rini. Dan juga kemudian ada Ibu Rostin Ilyas, aktivis keluarga. Ibu Rostin, apa kabar? Harus baik. Ya meskipun suasananya baik, nggak baik. Saya nggak sabar mau dengar banyak statement dari Ibu nih ya malam ini. Dan Mbak Zoya Amirin, psikolog kita malam ini. Mbak Zoya, sehat? apa kabar? Baik. Jadi sudah miris ya ini sudah. Ya judulnya, oke. Dan tentu ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial kita. Mbak Devi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, kita lihat dulu bagaimana informasinya soal ratusan pelajar yang meminta dispensasi nikah. Ratusan remaja Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah. Mereka mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Data Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2022, dari 191 permohonan dispensasi nikah anak, 176 disetujui dengan alasan 125 kasus karena hamil dan melahirkan. Sisanya 51 kasus karena alasan pacaran. Sementara pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Agama Ponorogo telah menerima 7 dispensasi nikah anak. Kasus anak hamil di luar nikah hingga mengajukan dispensasi nikah juga terjadi di wilayah lain. Bahkan jumlahnya jauh lebih besar. Pengaruh pergaulan, media sosial, kurangnya edukasi seksual dan agama, serta perhatian orang tua menjadi penyebab banyaknya anak hamil di luar nikah. Apakah ini semua kesalahan orang tua? Di mana peran dan tanggung jawab lingkungan serta negara? Baik, jadi tadi ya ini keresahannya sudah terlihat karena meningkatnya jumlah pernikahan anak di sejumlah daerah, bukan hanya di Ponorogo atau Malang, Jawa Timur, di Jawa Barat dan Jawa Tengah kasus ini juga mencuat. Padahal menikahnya ini pada usia yang belum cukup ya secara mental maupun psikis begitu ya. Nah ini dan fisik begitu. Nah masih anak-anak pasti banyak resiko, kita akan bahas kenapa terjadi seperti ini. Saya pertama mau dengar dulu Ibu Rini, Bu, dari kementerian ini. Bagaimana Bu melihat keresahan ini, silakan. Ya, kalau terkait dengan kasus fenomena banyaknya anak-anak kita yang menikah pada usia anak dan banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan. Nah, fenomena ini sebenarnya kalau kita lihat dari perubahan Undang-Undang 174 ke Undang-Undang 16 2019. Nah, ini sejak tahun 2020, 2021, 2022 sampai akhir 2022 ini memang pengajuan dispensasi kawin ini memang turun. Jadi turun tapi angkanya masih cukup tinggi. 2020 itu 64.000 sekian dan 2021 62.000. Akhir tahun 2022 itu berdasarkan data dari Badilak itu 52.000. Nah, tapi ini angka cukup tinggi. Nah, kenapa fenomena ini terjadi? Jadi memang di negara-negara yang seperti kita, negara berkembang gitu ya. Kemudian ketidaksiapan. Jadi yang pertama adalah perilaku risiko remaja, pola asuh yang memang anak-anak itu sebenarnya banyak terjadi kehamilan. Kalau tadi angka menunjukkan bahwa 50% ya, hampir 50% itu anak-anak yang minta dispensasi kawin itu adalah sudah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, penyebabnya ya tadi kenapa yang terjadi penyebab banyaknya hal kasus ini terjadi. Yang pertama pola asuh. Jadi pola asuh yang memang anak-anak itu mencari ini juga pola asuh orang tua, kemudian faktor ekonomi, faktor sosial, kemudian juga ya kalau dikatakan agama ya iming-imingnya adalah bagaimana misalnya anak itu langsung dinikahkan karena memang supaya tidak terjadi perzinahan. Nah ini kan fenomena yang banyak terjadi. Ya padahal kan sebenarnya kalau anak itu, kenapa anak itu menjadi korban? Kalau sekali lagi anak itu menikah pada usia anak, mereka adalah korban. Korban
pengasuhan yang memang tidak dapat dilakukan secara optimal, korban pengasuhan yang tidak layak, kemudian peningkatan resiliensi anak yang belum cukup, pengaruh konten-konten dan media-media yang sekarang ini bisa diakses, sehingga perlu sekali pendidikan bagi anak bagaimana anak ini bisa memproteksi dirinya dalam pergaulan. 3 tahun berarti ya, 3 tahun terakhir 64.000, 62.000, 52.000 ya Bu. Jadi masih tetap tinggi walaupun agak turun. Masih tetap tinggi walaupun turun. Nih angka ini sepertinya kan 52.000 kasus ya dispensasi yang mengajukan. Ingat itu dengan semua resiko ya, karena kan ini di bawah usia matang mungkin. Oke, saya mau ke Bu Rostin. Bu Rostin, kondisi sudah mengkhawatirkan. Apa sih kira-kira yang menyebabkan anak-anak ini sampai berani ya mengajukan dispensasi karena hamil duluan gitu? Ini bukan satu yang baru, ya, udah lama banget. Aku ingat banget sahabat saya, Mas Sarlito, pasti kamu tahu ya, Sarlito Wirawan. Dulu kita itu bergabung di dalam Sahabat Anak ya waktu itu. Mas Sarlito mengadakan semacam kayak wawancara random di daerah Jawa Tengah, dan di situ ditemukan bahwa hampir 99,9% anak-anak SMA, SMP itu sudah tidak perawan. Waktu itu. Tahun berapa itu ya usia ya? Ya, sekitar 8. Jadi bayangin, jadi udah lama sekali. 1900? Waktu itu penelitiannya tahun 1985. Ya, jadi bayangin aja. Dan waktu itu jujur saya juga ditegur oleh berbagai pihak, termasuk jangan bikin berita yang seperti itulah, yang begini-begini meresahkan masyarakat. Jadi malah kita yang salah gitu kan. Padahal faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu, dan kita menginginkan ayo ini ditangani, tapi salah. Terus kemudian lonjak ke sini dikit deh. Udah mulai ada video-video tapi belum viral-viral, belum medsos ya. Saya dapat video banyak banget dari teman-teman saya di lapangan ya. Mereka anak-anak yang masih usia SD dengan bahasa daerah, dan mereka make love ya, sambil berdiri gitu kan. Berhubungan badan, berhubungan istri ya. Berdiri, dan itu jelas sekali. Oke, 1 saya bawa. Yang kedua ada lagi 3, saya bawa 4 video. Jujur saya mau kemana nih? Aku harus kasih tahu. Saya ketemu Mbak Dewi Mutik. Waktu itu Mbak Dewi Mutik ketua Kowani. Dan Mbak Dewi Mutik langsung ambil overhead projector, digedein di situ. Lihat ini ibu-ibu semuanya. Ayo kita harus turun. Kita harus tangani. Sampai ke tingkat-tingkat ranting. Muncul lagi kayak begitu. Aku kemana? Ke Ibu Menterinya Mbak Rini, waktu itu Ibu Agum Gumelar. Itu Bu Agum lihat, aduh Rusin kamu nemu di mana sih kayak beginian ini? Ya inilah Indonesia Ibu, aku bilang itu sekarang ini PR-nya Ibu. Sorry, semangat banget, semangat marah gitu ya. Oke, nggak apa-apa Ibu Rusin. Waktu itu langsung Bu Agum bilang, ayo kita ke Kabareskrim. Ya itu diserahkan memang, tapi ya udah. Nggak bisa apa-apa gitu loh. Nggak bisa apa-apa karena report back-nya ke Ibu apa ternyata evaluasinya? Nggak ada. Gitu loh. And who am I gitu ya, pakai minta report segala macam. Tapi inilah gitu loh. Kita yang dari masyarakat, yang melihat persis, yang mendengarkan persis, di bawah ini kayak begini loh Bu, kayak begini loh Pak, gitu loh. Tapi nggak ada juga, dan terjadilah ini baru di atas ini ya, di atas data ya. Tapi kalau yang belum terdata? Nah, Oke, dia, kita akan sambung. Saya penasaran kenapa hal ini terjadi begitu ya, out of konteks juga, apakah karena memang pola asuh benar tadi apa yang dikatakan oleh Bu Rini, tapi kalau sudah ada penelitian 1985 gitu ya, ini mirisnya udah dibeli, saya nggak tahu kapan penelitian yang terbaru mengatakan berapa persen lagi yang sudah tidak perawan pada umur atau usia yang tidak matang gitu ya. Baik, sesaat lagi kita sambung dengan Mbak Zoya dan Mbak Devi, tetap di Perempuan Bicara. Baik, kembali di Perempuan Bicara, saya ingin dengar nih bagaimana dari Mbak Zoya melihat mirisnya banyak ratusan anak ya yang kemudian meminta dispensasi menikah karena sudah hamil duluan. Kalau misalnya dibahas mengenai seks edukasi, baik seks edukasi dalam keluarga
maupun dari sekolah. Kadang-kadang jangankan privilege ya, sebenarnya seks edukasi masih privilege ya. Hanya milik beberapa mereka-mereka aja gitu ya yang bisa mengakses. Tapi sayangnya kalau saya sendiri di lapangan, bahkan mereka-mereka yang bisa membayar, mengakses dengan privilege itu, membatasi seks edukasinya sendiri. Masih banyak seks edukasi yang, maaf ya secara munafik, itu masih benar-benar terfokus kepada abstinence. Jadi tidak melakukan hubungan seksual sama sekali gitu ya. Dan salah satu penelitiannya dari Prof. Sarlito tahun 1985 pada waktu itu menarik penelitiannya. Jadi begini, tentang orang yang takut dosa. Ternyata yang lebih takut dosa adalah orang yang sudah pernah berbuat dosa. Jadi kalau misalnya mau dipakai dalih, ayo kita tingkatkan ini agamanya dia gitu ya supaya lebih bagus. Keimanan dan agama itu hanya bisa menjadi preventif jika dia belum pernah melakukan. Tapi ketika dia sudah pernah melakukan hubungan seksual atau percobaan, justru dia malah tidak mau sholat, tidak mau beribadah, karena merasa malu, dirinya itu sudah kotor tanda kutip. Jadi kalau sudah sampai terjadi di situ terus mereka mau dibilang udah dikasih pendidikan agama lagi, mereka mundur biasanya gitu justru. Nah yang sayangnya dalam pendidikan seks edukasi aja masih sering diberikan kuratif gitu. Oh ini jangan ya, jangan dikasih Misalnya apa Mbak Zoya? pengetahuan, tidak boleh pengetahuan kontrasepsi. Saya selalu mendapatkan tantangan untuk tidak diberikan kontrasepsi. Saya sering tantangin kepala sekolahnya gini, oke, kalau saya tidak kasih edukasi tentang kontrasepsi, kan prinsipnya ABC ya, abstinent, be faithful, kondom. Ya, jangan melakukan hubungan seksual sampai kamu siap, sebaiknya sampai kamu sudah menikah gitu ya. Terus dia gitu, kalau kamu melakukan hubungan seksual setia pada satu pasangan, atau kalau kamu itu harus lakukan dengan cara aman menggunakan kondom. Nggak dikasih bilang menggunakan kondom. Alasan? Alasannya saya seperti mensugesti untuk melakukan hubungan seksual. Padahal ini udah siap, udah manggil saya kan berarti udah ada dananya, udah ada aksesnya dan segala macam. Terus saya bilang, tapi gini ya Pak atau Bu kepala sekolah, ketika saya tidak memberikan edukasi mengenai kontrasepsi, kalau sampai nanti ada siswa atau siswi yang hamil atau menghamili, masih boleh tetap sekolah ya? Oh enggak lah kami keluarkan. Gitu. Kami langsung tutup mata gitu shutdown. Jadi saya juga jadi bingung nih. Masih banyak yang tantangan terbesar saya sebagai seorang seks edukator, seorang advocate seks positif adalah kemunafikan di negara ini juga. Gitu. Itu yang menjadi tantangan terbesarnya bahwa tidak membicarakan seks seolah-olah bisa membuat anak-anak jadi terhindar dari perilaku seksual beresiko. Terus juga gimana budaya negara ini yang apa-apa solusinya adalah sesederhana menikah. Wah nanti kamu nggak punya ini, kamu jadi nggak ada nikah, ntar kamu nggak ada yang mau. Seperti waktu itu juga HIV/AIDS, solusinya menikah. Kenapa semuanya jadi solusi menikah, giliran anak-anak mensimplifikasi itu dengan mengikuti budaya kita gitu ya, dengan seolah-olah menikah itu menjadi solusi dan segala. Oh kalau misalnya terlalu banyak nonton pornografi, lu belum nikah sih gitu kan ya. Deket-deket gitu sama lawan jenis, nikah aja. Ya kan berapa banyak dari mereka yang punya skill ya. Misalnya yang paling susah itu adalah skill menolak pacarnya sendiri. Dan itu harus ada di dalam seks edukasi yang komprehensif. Tapi beberapa kali itu juga disuruh narik. Terus jadi mereka punya kemampuan apa, padahal setiap anak ya dan remaja itu memiliki hak untuk bisa tahu pilihan-pilihan hidupnya. Jadi kalau sampai kamu melakukan hubungan seks ya atau berhubungan seksual terus dia gitu juga hamil di bawah usia 19 tahun, resiko kamu kena kanker serviks besar sekali. Gitu ya, bukan cuma masalah malunya, ini itunya. Terus dia gitu gimana kamu membesarkan anak? Ya, kemungkinan terus resiko kayak hitung-hitungannya gimana sih, pampers tuh berapa sih, susu berapa sih? Itu sudah masuk ke beban. Frustrasinya gimana sih? Oke Mbak Zoya, itu entry point yang penting. Saya mau dengar dulu sebelum saya ke Bu Rini nih Bu, karena tadi kan urusannya sekolah nih, sekolah nggak punya pakem atau standar yang sama tentang edukasi seks. Kakak Devi, silahkan Mbak Devi mungkin bisa memberikan juga. Yang perlu mungkin saya tambahkan tadi saya jelas kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh para ahli, teman-teman semua. Artinya gini, sekarang problemnya adalah ketika orang tua tidak mau ambil kendali untuk memberikan pengetahuan tentang apa yang sedang dan pasti akan mereka hadapi. Yang namanya anak dan remaja itu memang diciptakan untuk ingin tahu, karena itu adalah bagian supaya mereka menjadi tumbuh kan. Kalau dia nggak ada yang ingin tahu, dia tidak akan tumbuh. Nah, persoalannya sekarang itu semua diserahkan kepada media
media. Catatan tahun 90-an saja 80% konten televisi itu ada unsur seksualitasnya. 60% yang namanya lagu, musik itu juga merangsang anak-anak untuk memiliki imajinasi yang ke arah perilaku seksualitas. Apalagi sekarang pada saat itu surveinya rata-rata anak dan manusia pada saat itu tahun 90-an itu hanya menonton 3 jam 12 menit. Hari ini tahun lalu datanya kita mengakses benda ini rata-rata 8 jam 18 menit. Banyak yang berarti bisa jadi lebih banyak. Bayangkan di mana kalau dulu dengan televisi kita dengan mudah remote-nya kita pegang. Kalau sekarang setiap anak ada di kamarnya masing-masing gitu ya. Di kamar mandi malah sekali. Nah, jadi Langsung artinya berlebih. pola asuh itu diberikan kepada media ini. Yang mana ini kita tidak mau mengontrol juga gitu ya. Karena orang tua berpikir bahwa memang problemnya mereka melihat babysitter terbaik itu adalah saya udah 6.333 kali ngomong gitu ya. Babysitternya adalah gawai ini. Mereka tidak sadar bahwa yang namanya pornografi yang kemudian mengilhami anak-anak untuk mencoba dan itu menjadi rujukan mereka karena kan mereka tidak punya rujukan ketika dengan orang tua pun terasa berjarak. Betul. Ada rasa malu, ada rasa nggak keren. Kok curhatnya sama orang tua sih? Kok nggak gaul banget gitu kan. Nah artinya kalau dengan ini kan mereka akan kelihatan berpengetahuan, akan kelihatan gaul. Persoalannya di sini yang namanya seks itu di sebagian negara merupakan sebuah bisnis yang sah. Artinya bahkan prostitusi saja di sebagian negara legal. Nah ini yang kemudian kita lupa sekarang dunia ini sudah tanpa batas. Nah artinya yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita berkomunikasi. Karena kalau tadi tahun 85 lalu kemudian 20 tahun kemudian tahun 2007 misalnya survei di 12 provinsi 21% saja sudah pernah aborsi. Ini menikah mungkin masih dianggap ya berarti masih ada jalan keluar. Tapi ada yang kemudian memutuskan untuk mengambil jalan keluar sendiri dengan aborsi. Dan bahkan mereka melihat bahwa loh kalau sama orang yang saya sayang boleh dong gitu kan. Nah ini satu pemahaman yang orang dewasa menutup telinganya. Membudekkan matanya. Jadi benar-benar tidak mau tahu padahal ini realita gitu kan. Ini menarik sekali Ibu, ini kayaknya Ibu Rini dapat beban banyak jawab ya. Kenapa? Karena gini Bu, kenapa kita tadi dengan so-called budaya ya lebih menormalisasi pernikahan dini ibaratnya ya dibanding sex education atau edukasi seks. Seperti itu nggak Bu di mata kementerian? Sebenarnya enggak juga. Negara kan hadir untuk melindungi seluruh anak. Ya, jadi banyak program terkait dengan sex education. Jadi BKKBN contohnya, ya punya Cashpro, generasi emas. Kementerian Pendidikan sudah masuk ke Cashpro ini ke dalam kurikulum pendidikan. Nah, cuman memang tadi yang disampaikan Mbak Zoya. Pada saat menyampaikan apa adanya ini masih malu-malu lah istilahnya. Padahal anak-anak sekarang sudah tidak bisa dikatakan dengan kata-kata yang bersayap gitu loh. Ya harusnya langsung to the point. Kalau misalnya terjadi pergaulan bebas, akibatnya apa? Pendarahan. Gambarkan pendarahan itu seperti apa. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau tidak ada, ya itu kita memperbanyak edukasi-edukasi. Di berbagai media medsos dan ini harus dilakukan oleh seluruh stakeholder. Harus melibatkan seluruh masyarakat. Kalau dilihat dari sisi regulasi ini sudah cukup banyak dan sudah cukup kuat. Saya penasaran Bu Jeni, Bu. Ini Ibu Rini, mungkin terserah Ibu mau jawab apa enggak ya. Tapi saya penasaran aja. Kalau Ibu sendiri setuju nggak antara personal ataupun antara lembaga gitu ya untuk dispensasi nikah ini? Setuju arahnya ke sana, dispensasi nikah untuk anak yang sudah hamil duluan tapi di bawah umur atau seperti apa sebenarnya sih kementerian? Kan dalam pemenuhan hak anak nih. Ya, sebenarnya kan negara sudah mengatur itu ya. Di dalam Undang-Undang 16 tahun 2019 sudah diatur. Tapi memang dalam pelaksanaannya itu kan semakin tadinya usia 16 tahun bagi anak perempuan. Nah sekarang jadi 19 tahun 19 gitu tahun, ya. Maka ini salah satu menyebabkan banyaknya terjadi berbondong-bondong. Nah ini kita akan atur, negara akan atur bagaimana dispensasi yang diberikan ini tidak dengan mudah. Ada syarat-syarat tertentu. Jadi kalau memang dispensasi itu benar-benar akan diberikan adalah pada kasus-kasus yang
sudah memang benar-benar tidak bisa dihindari. Misal Bu, contoh. Ya, misalnya tadi kehamilan yang tidak diinginkan, ya misalnya. Nah ini kan memang harus dilakukan misalnya dispensasi kawin, tapi ini harus ada penanganan. Ibarat anak-anak itu sudah masuk ke dalam suatu problem baru, ini ada tujuan yang akan dicapai, ada jembatan yang harus dia lalui. Iya. Nah bagaimana? Jadi kita harus memastikan tetap Jadi pemenuhan tidak hak main ujuk-ujuk pendidikannya. semua disetujui untuk kemudian. Betul itu. Oke. Nah itu yang harus diatur. Ya, jadi Oke, gimana Ibu? Oke gini. Ini Silakan. penting ya, berarti artinya dispensasi diberikan asal memenuhi syarat sesuai pakem tadi ya Bu. Oke, Bu Rosin sudah mau komen tapi sesaat lagi Bu ya. Kita harus jeda dulu di Perempuan Bicara. Kembali di Perempuan Bicara, saya ingin mendengar aktivis keluarga kita Ibu Rosin malam hari ini. Setelah tadi dijelaskan bahwa dispensasi nikah diberi dengan syarat, tidak kemudian serta-merta diberikan gitu ya. Tapi yang Ibu Rosin bisa pahami dari dispensasi nikah ini, solusi yang seperti apa sih dari dispensasi nikah ini? Ya ini solusi yang terbaik di antara yang terjelek ya gitu loh. Sebetulnya nggak begitu gitu kan. Jadi ya memang kalau ada solusi seperti itu ya, tapi kan ini harus disosialisasikan. Oke. Berulang-ulang sehingga tidak terjadi solusi yang seperti itu kan itu maunya kan. Makanya jangan begini harus begini. Tapi gini deh, ini sebetulnya kamu berapa juta kali ngomong, aku 875 juta kali deh. Oke. Jadi hal-hal kayak begini, ini bukan baru. Ini lama banget. Aku jadi pekerja sosial tuh dari tahun 1990 ya. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Apalagi anak-anak yang di pasar. Itu melihat hal-hal seperti ini itu udah biasa gitu loh. Dan ini bukan sesuatu yang aneh. Ada tuh kawin sama ono, itu ada yang hamil, lu ada lakinya kagak ada. Ya udah kagak apa-apa gitu loh. Jadi mereka malah bisa lebih menerima hal-hal kayak begitu. Nah ini terjadi suatu pembiaran. Masalahnya di situ. Kalau toh dikatakan negara datang, ada di situ, adanya itu yang seperti apa? Oke. Apakah ini harus melapor dulu, delik aduan, atau ini sudah datang duluan untuk mencegah? Kan begitu, ya. Pikiran saya nih, seharusnya mencegah. Siapa sih yang bisa menjadi perpanjangan tangan? Banyak ibu-ibu pengajian, banyak ibu-ibu arisan, ajaklah omong mereka. Komunitas masyarakat ya. Komunitas masyarakat, generasi pemuda, misalnya kelompok pemuda, ajaklah juga bicara. Nah satu hal, saya pernah ya mengajarkan semacam sex education lah ya untuk anak-anak TK. Ya. Jadi aku pisah laki sama cewek. Ya. Yang perempuan itu kita ajarkan mana yang boleh dipegang, misalnya siapa dengan lagu. Ya. Inilah badanku yang kucayang terlalu, tak boleh dipegang, tak boleh diganggu. Hanyalah mamaku, hanyalah ibuku yang boleh memegang seluruh tubuhku. Itu kita ajarkan di anak-anak TK. Aduh merinding aku. Ini kasusnya masalah jis dulu tapi. Oke. Nah, jadi kita ajarkan seperti itu. Yang cowok juga begitu. Kamu nanti kalau udah gede harus jadi pemimpin. Jadi kamu siapa yang punya kakak perempuan, siapa yang punya adik perempuan, terus seperti itu. Jadi apa yang boleh kamu pegang, kamu harus begini, kamu harus begono, dan segala macam. Itu harus, tapi tidak hanya di TK doang. Makin naik, makin SD, makin SMP, makin terbukalah pengetahuan yang positif dari si orang tua, siapapun dia, guru atau apapun. Perpanjangan tangan dari sex education ini atau Iya, pencegahan karena ini begini, ya. kalau aku, agama memang selalu kita dengung-dengungkan tanpa disuruh oleh sekolah manapun ya. Tapi yang jelas kalau dulu belum ada HP yang ini, jadi pakai gambar. Gambarnya itu apa? Gambar alat reproduksi yang rusak. Tak bawa, tak kasih lihat loh. Kalau kamu belum umur, main-main, terus kamu hamil, nih jadinya kayak gini. Kamu akan menderita seperti ini. Pikirin. Yang cowok juga begitu. Jadi semuanya itu harus jelas. Nih loh, lihatan. Ini loh, lihatan. Ayo siapa yang mau nanya, kan gitu. Kalau nggak nanya nanti ibu yang nanya loh ya. Jadi kayak begitu, sampai mereka itu ngerti bener. Sampai mereka itu tidak merasa tabu untuk ngomong. Bahwa ini bukan hal yang tabu, ini bagian dari tubuh kita kok ditabu-tabuin gitu loh.
enak aja kan gitu. Jadi ini sebetulnya salah kita juga. Pola pikir kita selalu mengajarkan pada anak-anak untuk tidak boleh menyebut alat kelamin seperti yang saya bilang, karena itu jorok nanti. Ya saya suka bilang, ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya putra, alat kelaminnya ibu sebut apa? Apa ya Bu? Titit gitu. Oh gitu. Burung, malu kan ibu ngomong? Coba ibu bilang penis. Ini loh Bu, saya bawain. Ini buku. Ini adalah buku di kamus. Jadi rubah. Itu penis, dan kalau perempuan tuh vagina. Jangan terus apa ya Bu? Apa sih ya bau belahen. Tapi baik. dengan malu. Nah itu kita sendiri yang mengajarkan satu Ini yang saya dengarnya munafik. deg-degan juga nih Bu, saudara. Iya, jadi stop iya, it betul. gitu loh. Mulailah Harus dari mulai situ, dari ya. iya, betul. Kalau seperti yang sudah kadung tadi, ya Iya. itu tadi gitu ya. Oke, jadi dispensasi nikah bukan hanya solusi. Kalau Mbak Zoya ngeliatnya bagaimana? Dispensasi nikah Bukan solusi satu-satunya, bukan ya. solusi satu-satunya. Yang juga saya concern kalau memang angkanya masih tetap tinggi meskipun berkurang, kenapa kita tidak memikirkan mungkin salah satu konsep rehabilitasi gitu ya. Jadi semacam mereka itu kan udah kecebur seperti tadi dikatakan ya, udah kecebur, gimana kalau kita juga bantu mereka punya skill hidup. Ya kalau enggak kan sebenarnya ya sebagai orang dewasa kita tahu bahwa betapa sulitnya mempertahankan pernikahan yang sehat dan sebagainya. Apalagi anak-anak gitu. Gimana kalau dia diajarin juga misalnya salah satunya kalau kesehatan mental ya kan. Nah kalau ini kan penyiksaan, KDRT segala macam kan keluar dari frustrasi, ketidakmampuan dia mengelola emosinya. Belum lagi nanti ada baby blues. Nah kan. Jadi banyak hal-hal kompleks yang harus mereka hadapi dan mereka itu seperti dilepas di hutan tapi kita nggak kasih petanya buat mereka gitu. Jadi rehabilitasinya gimana kalau mereka ya udah ini udah kecebur nih gitu ya, udah keburu hamil, mau nikah pula gitu sama yang menghamilinya gitu ya. Terus kalau tidak menikah dengan yang menghamilinya, kita bisa kasih solusi apa juga buat dia gitu ya. Ada pendidikan yang juga mungkin ada paket A, paket B yang lebih komprehensif, oke. Tapi pilihan itu apakah nanti sebutan lanjutannya kayak anak haram apalah, terus anaknya nanti nggak lengkap, nggak boleh ngurus surat-surat dan segala macam. Ada banyak sekali yang juga kita bisa berperan serta gitu di situ. Karena kalau misalnya mau seks edukasi aja, saya ingat sekitar tahun 2019 saya diajak sama Kemendikbud untuk bikin buku-buku untuk dimasukkan ke SD-SD negeri yang di seluruh Indonesia gitu ya, tentang buku seks edukasi. Itu kita tantangan kita adalah gimana caranya kita memberitahu faktanya straightforward tanpa menakut-nakuti gitu ya. Karena kalau kita udah punya budaya nakut-nakutin juga, kayak misalnya gini, kamu makan loh, kalau kamu nggak mau makan ntar diculik genderuwo gitu kan. Itu kan membuat anak jadi superstitious ya kan banyak banget kan. Jadi rehabilitasi tadi ya? Iya, rehabilitasi itu juga bisa jadi jawaban, dan cara kita memberikan edukasi itu adalah dengan penuh cinta bukan dengan penuh ketakutan. Itu relatif mempengaruhi loh, apalagi dalam konteks keluarga. Dia harus merasa aman untuk bisa berdiskusi ini kepada orang tuanya tentang skill hidupnya dia kan. Oke, harapannya Mbak Zoya perpanjangan tangan tadi yang disebut Bu Rostin ya, itu siapa paling tidak yang diharapkan? Ini pemerintah lagi ya Bu. Maaf ya jadi lempar bola lagi saya ke sana. Kalau dia bisa dipisahkan dulu seperti tadi kita diskusi tuh sempat ya di ruang make up. Kita dapat diskusi gimana kalau dia dipisahkan. Iya bisa, tapi biasanya sulitnya adalah mau nggak nih orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya udahlah malu kalau dia hamil biar aja dia berdua, biar ini itu. Padahal kalau dipisahkan dulu terus sama-sama dikasih skill hidup gitu ya. Terus kita iniin lagi gitu. Sebenarnya sih bisa dicoba buat saya ya, asal jadi model lah gitu ya, ngasih PR lagi saya. Oke, baik. Nah kalau buat Mbak Devi perpanjangan tangan yang menjadi jembatan, siapa yang harus menjadi jembatan sih? Gap tadi. Ya, saya setuju juga dengan Mbak Zoya. Kenapa pemerintah? Karena sederhana, kalau pemerintah kan artinya itu bisa berlaku di semua tempat. Kalau bukan pemerintah berarti skupnya ruang kecil-kecil. Nah, tapi tadi para ibu ini sudah banyak membicarakan bagaimana solusinya. Tapi kita perlu ingat
ujungnya di mana sih awal mulanya. Kita kan perlu selesaikan di awal mulanya tadi soal pendidikan seks gitu kan. Amerika sebagai salah satu negara dengan tingkat pernikahan yang paling tinggi di dunia juga salah satunya, artinya seks bebasnya juga tinggi dan sebagainya. Mereka pernah punya penelitian bahwa ternyata kalau ada pendidikan seks itu memang angka anak-anak yang kemudian memilih untuk melakukan hubungan dan sebagainya jadi lebih rendah. Nah, tapi sayang banyak sekali hoaks tentang pendidikan seks. Berpikir bahwa pendidikan seks itu pendidikan yang mengajarkan anak berhubungan seks, satu. Lalu kemudian sekarang mulai lagi muncul isu bahwa kalau pendidikan seks berarti mengajarkan orang, mohon maaf, punya preferensi seksual yang berbeda. Nah, ini kan hoaks-hoaks seperti ini yang berbahaya, yang malah akhirnya menjauhkan anak-anak kita dari pendidikan itu sendiri. Mengingat anak itu, bukan kata saya, kata Iowa State, baru punya ngerti beda bener-bener yang mana nyata mana tidak itu baru usia 20 tahun. Sebelum itu mereka nggak paham. Jadi artinya kalau tadi bahasanya bukan bahasa yang langsung, mereka masih berpikir ini sesuatu yang ya ini lucu-lucuan aja, abstrak, fantasi dan sebagainya gitu kan. Nah, artinya memang kita perlu secara serius justru bukan kepada anak-anak pendidikannya, justru kepada orang tua. Nah, yang menarik juga kenapa kemudian pernikahan selalu menjadi penyelesaian? Sederhana, karena banyak orang tua yang berpikir anak itu barang, properti, bukan manusia. Sehingga bahkan melihat dengan pernikahan menyelesaikan beban orang tua. Ya, beban ekonomi dan sebagainya. Jadi itu dipindahkan saja, malah syukur. Oh, ada yang bisa ngurus sekarang, bagus. Nah, ini bukan salah orang-orang tua ini juga. Makanya tadi kenapa harus ke pemerintah, yang artinya pemerintah sebenarnya juga bisa berbalik minta tolong civil society, masyarakat kayak kampus dan sebagainya untuk gandengan tangan. Memang yang diperlukan sekarang orkestrasinya. Kita sudah punya tokoh-tokoh perempuan seperti Pala beliau. Yang saya lahir sudah banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang tinggal bergerak bersama. Nah, ini media memang perlu serius, bukan hanya karena ada berita yang menonjol kemudian mengangkatnya, tapi secara terus-menerus mengangkat hal ini. Karena kita tahu hari ini ada isu ini, besok lain lagi isunya gitu kan. Orang cepat sekali lupa. Nah, kesadaran-kesadaran ini yang sebenarnya ada tiap hari di lingkungan kita. Cuman ada lagi satu problem lagi, tantangan cara pandang menjadi manusia modern. Bahwa manusia modern itu nggak boleh ngurusin urusan orang gitu. Mau anak orang seperti apa saya nggak peduli. Itu juga salah gitu. Kita harus kembali ke kearifan sosial kita. Guyup ya. Caranya adalah bukan dengan ngegibah gitu, udah jelas ya gitu ya. Artinya nuansanya adalah kita minta, nah ini peran RT RW itu menjadi penting sekali karena betul, karena mereka yang ada di tengah dan mereka sosok sentral. Kalau kita nggak berani negur karena takut dianggap anak-anak saya ngapain ikut campur kan, pasti ada ungkapan demikian ya. Kita minta tolong sama Pak RT Pak RW yang pasti lebih arif, bijaksana dan bijak sini juga, artinya mereka sudah tahu bagaimana bicara, diskusi dan sebagainya. Nah, ujungnya kita jangan membicarakan hanya dispensasinya, tapi bagaimana supaya tidak ada lagi anak-anak yang perlu membutuhkan dispensasi. Ini yang tinggal kita serius sekarang kerjakan ya. Mereka tentu pemerintah sudah punya banyak solusinya gitu kan, yang artinya juga adalah ini ekonomi sedang sulit gitu ya. Saya membayangkan anak-anak ini perlu gizi. Nah, mungkin juga nanti bukan hanya Kementerian KPPA, mungkin Kementerian Kesehatan. Kalau dulu saya ingat banget di SD itu ada pemberian gizi susu atau apa. Nah, ini mungkin prioritas juga. Tambahan, karena bahaya sekali anak-anak yang lahir dari ibunya saja tidak sehat. Nanti akan menambah stunting dan sebagainya. Itu menarik. Oke, terima kasih. Komprehensif sekali Mbak Devi. Kita akan tanya karena memang kalau kita mau hulu ke hilir ya. Bagaimana tolak ukur? Kalau kita nggak mau nilainya di akhir, yaitu angka tadi 64.000, 54.000 yang menikah begitu ya, dini. Tolak ukur berhasil atau tidaknya kita mau spread atau menyebar edukasi ini bukan hanya ke anak justru, tapi juga ke orang tua dan tadi ya RT RW, lingkungan sekitar dan komunitas masyarakat. Sesaat lagi ya Ibu ya dijawab ya di Perempuan Bicara. Kita akan kembali. Oke, tidak terasa sudah sampai di segmen terakhir. Saya mau kasih kesempatan ke Bu Rostin dulu. Bu Rostin, sepertinya harus ada yang digalakkan ya dengan kondisi seperti ini ya. Sudah agak miris gitu. Silakan Bu Rostin. Satu, stop menjadi munafik. Itu harus deh. Jadi jangan semua kok dibilang tabu, semua dibilang enggak. Jangan. Ini kita itu sudah menjadi warga negara dunia. Jadi udah nggak ada batas lagi. Mau bahasa apapun, stop.
untuk munafik. Oke. Jadi dari kecil anak-anak ini harus diajarkan bagaimana bersikap, bagaimana dia sebagai laki-laki, bagaimana sebagai perempuan. Misalnya nih kalau misalnya masih anak kecil. Anakku kecil dulu umur 5 tahun udah, ayo kamu jadi imam. Jadi paling enggak dia dikasih semacam tanggung jawab. Ya. Meskipun mau ngapain sih lu jadi imam, tapi ya begitulah. Artinya hal-hal yang seperti itu yang kita biasakan. Dan tentunya karena kita ini 17.000 pulau ya, dengan berbagai macam kebinekaan. Jadi oke lah kita kembalikan kepada kearifan lokal. Yang namanya budi pekerti, hidup-hidupkan lagi. Ya. Kita ini sekarang nggak ada loh yang namanya pendidikan budi pekerti. Kalau anak sudah terbiasa dengan budi pekerti dari rumah, itu sampai ke sekolah akan lebih mudah untuk mengatasi, untuk menangani hal-hal yang seperti ini. Oke. Jadi sekarang ini bagi saya udah nggak zamannya lagi untuk menutupi hal-hal yang tidak pada tempatnya. Oke. Ya, Menutupi hal-hal yang tidak pada tempatnya ya. Jadi seperti yang Yose tadi bilang, anak hamil. Tapi sebaiknya ini kan diberikan pendidikan antara yang cowok sama yang cewek. Tapi udah deh, kan yang penting mereka tidak berzina karena sudah menikah. Ini kan padahal tujuan kita untuk anak ini mendapatkan masa depan yang lebih baik. Itu munafik bagi saya gitu loh. Ya jadi ini stop it gitu loh. Don't be so stupid gitu ya. Oke, baik. Gimana sih caranya? Ya, saya kasih kesempatan Terserah, ke Ibu Rini. Bu. Banyak nih yang harus dijawab. Silakan Bu, jadi gimana solusinya? Ya, solusinya untuk melakukan pencegahan maupun penanganan terhadap perkawinan usia anak ini harus dilakukan oleh seluruh stakeholder. Pemerintah, baik dari pemerintah maupun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sampai ke tingkat level terendah, wilayah terkecil, yaitu desa kelurahan. Nah saat ini Kementerian PPPA memulai strategi untuk mengentaskan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, itu ada 5 prioritas. Dan yang kelima itu adalah pencegahan perkawinan anak melalui desa ramah perempuan dan peduli anak. Desa kelurahan ramah perempuan peduli anak. Nah ini kita harus mulai melibatkan seluruhnya. Tadi perguruan tinggi, bagaimana melibatkan mahasiswa-mahasiswa KKN, bagaimana mereka teman-teman mahasiswa mengedukasi. Kita membuat bahan-bahan promosi untuk keluarga, untuk orang tua dan untuk anak itu sendiri. Dan satu yang terpenting adalah karena sekarang fenomenanya adalah anak itu percaya kepada teman sejawatnya. Nah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah memiliki Forum Anak Nasional. Jadi melalui Forum Anak Nasional sebagai 2P, pelopor dan pelapor untuk mencegah perkawinan usia anak ini. Nah ini harus kita tingkatkan edukasi skill mereka dan KIE, upaya pencegahan 90% itu harus kita lakukan. Baik Ibu. Terima kasih Bu Rini. Mbak Devi. Saya kalau tadi ada 2P, saya 4P juga. Jadi pertama adalah perbarui pengetahuan kita sebagai orang tua. Update terus tentang apa yang kemungkinan membuat anak-anak kita terjerumus pada perilaku-perilaku yang tidak kita inginkan. Yang kedua adalah percakapan ringan yang intensif tiap hari gitu, ringan-ringan aja, jangan berat-berat sehingga anak kita nggak merasa kita menteror mereka, menakut-nakuti mereka, itu penting gitu kan. Lalu yang ketiga adalah P yang ketiga, politik anggaran. Hati-hati dengan ngasih uang anak biar anak kemudian tidak menjadikan itu alat untuk mengakses konten-konten yang negatif segala macam karena kuotanya banyak banget nggak berlimpah gitu kan. Yang terakhir, peluk mereka. Karena kalau mereka sudah merasa dicintai, mereka nggak perlu mencari cinta yang lain. Wow, ini dalam sekali ya Mbak Devi. Oke, Mbak Zoe silakan. Saya mau neruskan aja deh dari Mbak Devi deh. Saya juga setuju untuk kita memberikan edukasi out of love bukan out of fear. Jadi bukan menakut-nakuti mereka tapi justru mengatakan dengan cinta. Mengatakan dengan cinta itu orang tua selain mengupgrade dirinya tentang teknologi. Jadi udah nggak bisa, aduh ya udah tua nih susah nih, nggak bisa. Sekarang udah zamannya teknologi. Kita harus lebih savvy daripada anak-anak kita yang 2 tahun udah bisa ngutak-ngatik gadget gitu. Kita juga harus tahu. Jangan pernah membelikan teknologi kepada anak yang kita nggak kuasai, gitu, itu penting sekali. Terus kayak gitu selanjutnya adalah bagaimana kita itu berkomunikasi sama anak mengenai ketakutan kita. Jadi udah nggak bisa tuh, because I told you so, karena mama bilang gini, karena papa bilang begini, karena ayah bilang gini, bunda bilang gini, kamu harus begini. Kita bilang gini, nak, bunda tuh takut loh kamu hamil loh. Bunda nggak tahu gimana mau nolong kamu lagi.
Kebayang nggak sih gitu. Jadi kita biasakan untuk berbicara sesuatu yang jujur dan Iya. kita juga jadi nggak norak atau nggak kita mau sok-sok gaul anak kita akan ya ada apa sih nih ayam bundaku nih gitu ya. Ini kita Oke. bener-bener jujur kayak kalau kita takut gini apa yang bisa kita lakukan Yuna gitu. Jadi kita ajak dia berperan serta bertanggung jawab. Berpikir ya. Ya berpikir bahwa yuk ini adalah masalah kita. Jadi jangan sampai aku sendiri sebagai orang tua ketakutan. Baik. Dianya itu nggak diajak untuk ngambil keputusan kayak gini. Ah kita nego deh. Bolehnya pulangnya jam 11 atau jam 1 malam atau jam 10. Kenapa? Gitu. Nanti kalau ada apa-apa di jalan terus kita nggak bisa nolong jadi orang tua kan takut nak. Gitu. Jadi ketakutan gitu. Nak kalau pacaran sama ini kamu ngeri atau kamu Nyaman kamu gitu. punya kenyamanan apa sih Baik. pacaran sama dia? Kita dengerin dia dulu juga supaya kita benar-benar bisa komprehensif juga ngebantu skillnya dia kan. Kalau kita nggak mau denger, kita selalu maksain ininya kita susah juga kita mengasih seks edukasi bentuk apapun kepada Oke, anak. buat ruang itu dan nyamankan Buat ruang aman. itu ya. Make time untuk keluarga untuk kemudian membuka percakapan-percakapan yang jujur ya dan terbuka. Terima kasih luar biasa, ini pembicaraan yang sangat bermanfaat juga mudah-mudahan juga didengar oleh orang tua yang membutuhkan masukan dan insight yang tepat. Terima kasih Bu Rini Handayani, Mbak Devi Ramawati, Ibu Rostin Ilyas dan juga Mbak Zoya Amirin. Kita akan sambung lagi Perempuan Bicara dengan topik-topik yang lebih menarik lagi minggu depan. Sampai ketemu, sampai jumpa.